Hari Senin bawa aslinya, langsung ke notaris, Selasa tanda tangan. Iya. Kok mudah begini? Saya nggak tahu AIDA. Iya. Saya pikir bank mau bantu saya. Nah setelah itu, saya dengar AIDA itu, wah bahaya. Saya tolak. Nah, saya dari sana saya udah punya niat, wah ini bank nggak punya etiket baik. Oke, halo selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang mempunyai kasus sangat unik, yaitu pengalamannya berbanking, teman-teman. Seperti kita ketahui, perbankan ini atau bank ini adalah salah satu sarana yang mana bisa membantu bisnis kita. Tetapi acap kali kalau kita ketemu oknum perbankan, bukannya membantu, malah ini bisa menjadi sebuah bencana di dalam hidup kita maupun di dalam bisnis yang kita miliki ya. Coba kita dengarkan pengalaman yang terjadi kepada Bapak Akin. Halo, selamat pagi Pak Akin, apa kabar? Baik. Iya, jadi Pak Akin bisa tolong diceritakan singkat nih Pak, ya pengalaman Bapak dengan oknum bank ini bagaimana Pak? Ya, berawal saya itu butuh dana untuk kredit dari Bank Victoria cabang Bandung. Baik. Dapat dah 5M. Nah, ada perjanjian itu kita kan ada akte ya, masalah akte dulu, akte perjanjian PK itu sama notaris Suryadi Yasin di Bandung. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, memang saya ada sedikit kemacetan. Baik. Nah, kemacetan itu akhirnya bank itu buatlah, jadi akhirnya saya disebut sudah kolek 5. Nah, saya berusaha, saya akan beresin. Tapi saya yang saya alami betapa susahnya. Saya mau nanyakan satu, saya nasabah berhak dong menanyakan utang saya berapa, rinciannya berapa, yang jelas. Iya, berhak lah. Berhak kan? Iya. Saya beberapa kali saya ajukan tuh sulit banget minta rinciannya. Pengajuannya melalui apa Pak? Ya memang lisan waktu itu. Nah saat itu saya lisan, terus saya dipanggil. Tanggal 13 Februari. Baik. Dari bank. Langsung dari wakilnya, direktur namanya Pak Rusdi. Dia bilang gini, udah diaidakan aja. Saya nggak ngerti AIDA. Nah, akhirnya dengan AIDA, udah nanti bawa sertifikat. Jadi 2 aset saya itu nilainya 16 miliar. 16M 2. Ya, pinjam saya 5M. 5, oke. Ya. Terus tambah lagi 1. Jadi 3 sertifikat, yang satu sertifikat 12M. Iya. Jadi 28M. Iya. Hari Senin bawa aslinya, langsung ke notaris, Selasa tanda tangan. Iya. Kok mudah begini? Saya nggak tahu AIDA. Iya. Saya pikir bank mau bantu saya. Iya. Dipikir restrukturisasi gitu ya. Iya. Nah setelah itu, saya dengar AIDA itu, wah bahaya. Saya tolak. Nah, saya dari sana saya udah punya niat, wah ini bank nggak punya etiket baik. Ya, saya dari Maret 2021 saya berusaha minta rincian. Kabarnya waktu saat itu COVID. Nah, memang COVID, saya sempat datang Juni ke kantornya, tidak diterima. Saya bikin surat tanggal 30 Juli, saya menanyakan rinciannya. Kan saya berpikir ini bunga jalan terus. Di sana betapa sulitnya. Akhirnya tanggal 5 Oktober saya tegas. Marah, kirimlah tanggal 6 Oktober. Nah, 6 Oktober itu kelihatan hitungannya semuanya salah. Saya punya buktinya. Nah, setelah itu mereka tidak revisi, tahu-tahu dicesikan ke PT Wahana Mutiara Pratama. Itu udah sebelum dia cesikan ada peringatan nggak?
Enggak ada. Nggak ada peringatan. Enggak ada. Langsung cesi. Tapi memang yang akhirnya saya tahu bahwa cesi kan ada satu di akte tertera cesi tidak perlu pemberitahuan. Nah, setelah itu di cesi saya tanya dong. Saya pengen lihat aktenya. Melalui WhatsApp nggak dijawab. Saya nanya nama notaris siapa? Nggak dijawab. Saya kirim surat tidak dijawab. Akhirnya saya cari notarisnya. Ketemu sudah deh. Saya datang ke notaris itu. Datang kantornya kosong. Ketemu stafnya. Stafnya bilang nanti dicari. Tahu-tahu ada di WhatsApp dia jawab. Oh, itu nanti bisa keluarkan salinan ekstra katanya. Tapi harus diketik ulang 40 halaman. Saya kan kaget. Notaris yang lain kalau saya minta salinan setengah jam selesai kok. Iya. Nah, saya bayarkan aja. Terus akhirnya dia tagih 1 juta. Diserahkan tanggal 12 Maret 2021. Nah, saya ambil salinan itu saya baca. Ternyata ada satu pasal yang menyebutkan yang tidak menurut saya ya aneh gitu loh. Bank dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk sewaktu-waktu berhak mengubah dan menetapkan sendiri besarnya suku bunga atas fasilitas kredit. Iya. Terus saya bingung, kok ada kata-kata itu saya nggak pernah dengar. Nah setelah itu saya terus lihat akte ini itu ditandatangan tanggal 30 Desember 2020. Nah, saya tanyakan ke stafnya, sebelum saya siapa yang minta akte ini? Karena saya baru diserahkan 12 Maret. Iya. Kok ini 30 Desember? Nggak dijawab. Oke. Nah, terus setelah berapa lama saya dengar notaris itu keadaan dalam di penjara. Waktu itu tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Iya. Dia keluar, saya datang, saya minta minotanya. Iya. Saya ragu dengan ini, dilarang. Sampai saya sempat ngotot, Pak, aturannya kalau saya minta boleh dong minotanya. Minta aja di bank. Bank yang berikan ke saya di mana? Iya. Nah, setelah itu tahu-tahu malah notaris kirim WhatsApp sama saya. Saya pernah menerima tanggal 2 Agustus 2018. Padahal itu akte 2017. Iya. Berarti udah 1,5 tahun baru dia menyerahkan ke saya. Iya. Nah, yang saya tahu kalau menyerahkan akte perjanjian PK itu biasanya dilampirkan hak tanggungan, HT-nya. Iya. Ini enggak. Itu satu. Terus kalau akte itu kredit itu selesainya 27 Februari 2018. Iya. Ya. Kenapa itu nggak dilampirkan? Perpanjangan itu kan di bawah tangan itu. Nah, terus saya dilihat di sini katanya saya terima akte bortoh atau apa itu kan? Iya. Saya tidak pernah lihat. Kalau saya masih lengkap. Surat dari bank 1 lembar pun tidak hilang. Iya. Apalagi ini akte ada 2. Iya. Nah, jadi saya ragu dengan tanda terima ini. Oke. Kok baru sekarang ngasih ke saya? Iya. Gitu. Nah, terus saya akhirnya cukup aneh juga ini bank kok minta akte aja. Kalau waktu benar diserahkan saya minta kopinya boleh dong. Iya. Nah, Betul. seperti itu. Nah, di sini jadi saya tuh akhirnya ingin konsultasi sama Pak Hakim gimana sih kasus seperti ini gitu. Oke, kalau saya lihat sih ya ya dugaan adanya itikat tidak baik itu ada, Pak. Karena yang namanya perjanjian itu selalu didasari pada pasal 1320, 1338 KUH Perdata. 1338 kesepakatan dua belah pihak, tetapi harus ada syarat-syaratnya, 4 syarat itu. Ya, pertama adalah syarat yang halal, tidak melanggar hukum. Nah, ini di dalam ini
Bapak di dalam klausal itu sebenarnya yang tadi Bapak bilang itu ada klausal yang bisa membatalkan perjanjian ini, yaitu tadi yang memberikan kuasa sewaktu-waktu untuk menaikkan. Nah itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pak. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa di dalam klausal perjanjian dengan klausal baku dilarang membuat klausal yang mengurangi atau menghilangkan manfaat atau memberikan hak untuk mengurangi manfaat. Nah, itulah apa yang ada itu adalah memberikan hak untuk mengurangi manfaat. Karena dengan bunganya ditinggikan, manfaat Bapak berkurang karena Bapak harus bayar bunga lebih tinggi. Nah, itu nggak boleh. Ya, di dalam perjanjian klausal baku. Karena ini kenapa klausal baku? Semua nasabah kan sama. Perjanjiannya ya itu di situ loh. Nah inilah yang disebut klausal baku. Jadi nggak boleh itu sebenarnya. Nah pelanggaran terhadap klausal baku Pak diancam pidana pasal 62 dan 63 sanksi administratif. Pidana pasal 62 5 tahun penjara, pasal 63 sanksi administratifnya bisa pencabutan izin usaha maupun sanksi berupa teguran di situ. Ya, jadi izinnya bisa dicabut itu Bang. Kalau sampai diproses secara pidana, ya. Jadi sebenarnya Bang, mereka harusnya udah tahu kok bisa ada yang kayak begini itu lolos ke legal ini, ya ini nggak baik itu Pak di situ. Yang saya ragu itu, saya pernah mendapatkan perhitungan dari bank yang bunganya sampai 30%. Nah, apalagi itu. Nah itu. Terus mereka juga bank kan sisa, kalau saya pengen nanya hutang saya berapa, kan harusnya saldo yang terakhir dong. Iya. Tapi ini tidak sama. Tidak sama. Yang dia cantumkannya itu 2,1 M, sebetulnya saldo saya itu udah 2 M. Nah, saya itu bunganya 30%. Iya. Nah, saya pikir ini kalau perjanjian 14%, yang sekarang dia lakukan di sini 30%, gimana itu Pak? Ya itu diduga tidak ada itikat baik Pak yang saya bilang. Adanya oknum di bank tersebut, ya kan? Karena sekarang nggak usah KPR Pak. Suku bunga aja ini nggak boleh terlalu tinggi yang namanya kartu kredit. Kan dulu kartu kredit kan gila-gilaan kan, 3% berapa. Sekarang nggak boleh terlalu tinggi Pak, diatur semua. Ya karena kalau terlalu tinggi, ujung-ujungnya lebih besar bunganya dibanding nanti pokoknya, dan itu nggak akan bisa selesai. Makanya nggak boleh mereka seperti itu, Pak. Ya disinilah saya kaget dengan terima ini. Saya berusaha minta dibetulkan. Hutang saya itu, saya mau bayar. Iya. Saya udah mau bayar, tapi dicesikan. Terus kenapa ini dia nggak mau revisi? Iya. Harusnya revisi dong. Saya baru tahu, saya harus bayar. Iya. Ini enggak. Nah itu. Bank yang baik ya mereka cari cara bagaimana supaya utangnya kapitalnya bisa dibayar kan, dasarnya kan. Nah kalau mereka justru nasabah mau bayar dia nggak mau, malah mau ngambil asetnya, itu sudah nggak bagus itu Pak. Oh iya ya. Dan saya setelah sesi saya pelajari. Iya. Dalam sesi juga salah. Bukan salah. Jadi itu dia tidak memenuhi aturan sesi ya. Harusnya itu mereka tuh berdasarkan harus ada SP1, 2, 3 kan. Iya, harus ada peringatan dulu. Ada itu kan. Nah, yang saya bingung memang saya sebelumnya pernah dapat SP1, 2, 3. Tapi saya lunasi. Iya. Nah, berarti kembali ke kolab 1 kan. Iya. Nah, terus saya begitu ini kan keluarnya SP1, 2, 3 kan. Iya. Kenapa mereka tidak memakai SP1, 2, 3 yang baru, tapi memakai SP1, 2, 3 yang lama gitu loh. Iya. Boleh nggak ini? Ya harusnya yang baru lah. Seharusnya. Nah, makanya inilah banyak terjadi oknum-oknum di masyarakat ya Pak ya. Iya. Yang dimana ya untuk merektifai ini Bapak harus melakukan langkah hukum sih Pak. Gitu. Langkah hukum itu bisa merupakan perdata maupun pidana. Gitu. Ya. Iya. Jadi
banknya bisa kena, oknum banknya bisa kena itu Pak. Kalau memang nanti dinyatakan oleh penyidik atau oleh hakim bahwa ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen, nah, mereka bisa kena. Dan itu perjanjiannya pun bisa dibatalkan karena dengan melanggar undang-undang perlindungan konsumen Pak. Iya. Kalau ini cesi juga bisa dibatalkan ya? Ya kalau perjanjiannya batal, otomatis cesinya juga iya. sebagai dasar hukumnya jadi batal juga Pak. Oh ya, apalagi cesinya salah ya. Betul. Memasukkan SP-nya itu. Sebenarnya kalau saya dilihat, sebenarnya bank sendiri sudah tahu. Iya, pastilah. Mereka punya legal kan legal yang bagus di situ. Ya, terus saya disuruh ke Pak Alvin itu begini. Ini kalau saya sekarang ini tidak diungkapkan, ini banyak korban-korban nasabah-nasabah saya yang lain. Betul. Itu. Jadi saya pikir korban masyarakat ya, lah. Masyarakat. Dan lagi ini hanya baru satu akte. Iya. Belum yang lain-lainnya. Saya masih banyak bukti. Banyak sekali. Jadi bukan satu aja ini. Iya. Wah. Nanti saya harus konsultasi lagi sama Pak Alvin. Ini gimana sih ininya. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi kita udah dengar sendiri bagaimana seseorang yang tadinya mau ke bank itu untuk mendapatkan kredit untuk bisa membangun bisnisnya lebih pesat, malah yang ada kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar daripada hutang yang dipinjam teman-teman ya. Jadi ini untuk supaya teman-teman cerdik ya, baca Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lihat jangan sampai kejadian yang sama dengan Pak Akin ini menimpa teman-teman ya. Kepada Bank Victoria, coba kalau memang mau memberikan hak jawab silahkan. Kita di Quotient TV membuka peluang selebar-lebarnya untuk Bank Victoria untuk menanggapi ya kejadian yang tadi diceritakan oleh Pak Akin, apakah benar atau tidak. Silahkan kami berikan hak jawab. Dan kepada masyarakat, berhati-hati dalam memilih bank ya, apalagi kalau yang tadi dibilang mau minta aktenya aja itu nggak dikasih-kasih ya Pak ya, selama 1 tahun itu sangat sulit. Nah, wah itu sudah red flag ini ya. Kenapa? Ya seharusnya yang namanya bank itu kepada nasabahnya yang memberikan pinjaman, apalagi akte PK ya, perjanjian kredit itu wajib diberikan. Ya karena dia harus tahu apa yang dia tanda tangani sebenarnya, bukan suruh tanda tangan aja tanpa baca, kan sering seperti itu ya. Jadi tolong berhati-hati kepada pihak berwajib, tolong yang masyarakat seperti Pak Akin ini kalau mengambil langkah hukum tolong dibantu. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.